Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan daripada materi pengolahan data, analisa data, cuaca dan iklim. Kali ini kita akan melihat tentang data satelit EMTISAT, ya. Data satelit EMTISAT salah satu data yang sering digunakan ketika orang mengamati fenomena-fenomena cuaca, atau bahkan bisa juga sampai kepada fenomena iklim, ya, kalau kita memiliki data EMTISAT ini dalam waktu yang lama. Jadi tujuan daripada pembelajaran kita untuk kali ini adalah, pertama, mahasiswa mengetahui dan mampu untuk mengadakan data EMTISAT, ya, dari penyedia atau sumber. Yang kedua, mampu membaca data, ya, mampu membaca data EMTISAT ini dan melakukan visualisasi atau plotting, dan seperti yang kita biasa lakukan, kita menggunakan MATLAB, dan tidak tertutup kemungkinan menggunakan yang lain. Mahasiswa bisa mengembangkan jika ingin menggunakan software yang lain untuk membaca data ini. Dan tentunya setelah mampu memvisualisasi, mahasiswa mampu menganalisa atau menginterpretasi daripada data yang sudah mereka baca tersebut. Di dalam modul ini ada penjelasan secara singkat tentang EMTISAT. EMTISAT adalah sebuah satelit multiguna sesuai dengan namanya, Multifunctional Transport Satellite. Adalah satelit multiguna untuk pengamatan cuaca, untuk penerbangan, ya, dan kegiatan lain. Satelit ini beroperasi dalam orbit geostasioner. Apa maknanya geostasioner? Sebuah satelit dengan orbit yang gerak relatifnya terhadap bumi tidak ada. Jadi tanpa gerak relatif terhadap sesuatu, maka seakan-akan posisinya tetap saja. Ya, jadi dia mengorbit bumi tanpa gerak relatif, ya, sehingga dia memiliki posisi yang tetap, ya, terhadap bumi. Jadi satelit ini memiliki cakupan yang cukup luas, walaupun dia geostasioner, tapi dia mampu menyinari atau mengiluminasi kawasan yang luas karena berada pada posisi yang sangat tinggi. Karena salah satu ciri khas daripada satelit geostasioner adalah posisi yang sangat tinggi dari permukaan bumi, berbeda dengan satelit-satelit yang mengorbit melalui kutub misalnya. Mereka orbitnya lebih rendah. Satelit ini pengguna utamanya tentu adalah Jepang sendiri, karena memang satelit ini dioperasikan bekerjasama dengan berbagai instansi di Jepang, mulai dari Departemen Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi, Pariwisata, dan tentunya yang utama adalah Badan Meteorologi Jepang atau JMA. Jadi pengguna utama daripada satelit ini adalah Jepang sendiri dan Australia, dan Indonesia juga termasuk pengguna daripada citra satelit EMTISAT. EMTISAT ini adalah pengganti atau penerus daripada satelit GMS 5 atau yang juga dikenal dengan Himawari 5. Satelit EMTISAT mendapatkan citra dalam 5 kanal, ya, atau pita, 1 cahaya tampak dan 4 inframerah. Termasuk uap air 1, ya. Jadi ada 5 kanal kalau saya tidak salah.
Uh, Kamera cahaya tampak itu memiliki resolusi 1 km, inframerah 4 km, dan saat ini generasi daripada satelit MTSat adalah generasi yang ke-8 atau Himawari 8 ya. Dan ini sudah beroperasi sejak tahun 2015. Jadi satelit ini merupakan salah satu satelit yang yang sangat sering digunakan, terutama ketika kita ingin mendapatkan data berkaitan dengan pergerakan awan, ya, pergerakan awan, dan yang mana dari pergerakan awan orang atau kita bisa memperkirakan atau menentukan daerah-daerah di mana sedang terjadi atau akan terjadi hujan tentunya. Data daripada satelit MTSat ini dalam format PGM, yaitu Portable Gray Map, dan di mana PGM itu adalah format citra yang berdasarkan teks untuk grayscale image. Biasanya biasanya file PGM ini itu akan berakhiran .pgm ya. Jadi nanti kalau kita lihat ya, maka dia akan berakhiran .pgm. Sebuah citra PGM itu diwakili oleh sebuah nilai grayscale untuk sebuah pixel atau titik, di mana nilainya bervariasi dari 0 hingga 255. Jadi kalau kita nanti mendownload data daripada MTSat, maka kalau kita baca datanya, kita akan mendapati dalam bentuk pixel-pixel ya. Jadi dari 0 sampai 255 ya, dari 0 sampai 255. Untuk membaca data PGM sebetulnya banyak sekali software yang bisa kita gunakan, tidak harus MATLAB sebetulnya. Sekarang kita hanya menggunakan salah satu saja yang berbayar, diantaranya ada IDL, MATLAB ya. Sedangkan yang gratis juga ada beberapa. Sedangkan di dalam MATLAB sendiri untuk membaca PGM kita bisa menggunakan IMRead image ya, atau juga bisa PGM read ya. Silakan ya, bebas mau menggunakan yang mana, bisa IMRead atau PGM read. Tahapan pengolahan data MTSat, kita di dalam sesi ini hanya akan mengolah satu kanal saja, karena kanal yang lain caranya sama. Kita mengolah kanal inframerah 1 ya, kita olah kanal inframerah 1, data dari kanal inframerah 1, di mana data dari inframerah 1 ini paling sering kita gunakan untuk mengamati pergerakan awan ya. Jadi salah satu kegunaan dari data MTSat adalah untuk menentukan temperatur puncak awan atau brightness temperature. Nilai ini diturunkan dari nilai radian ya, diturunkan dari nilai radian menggunakan persamaan Planck ya, menggunakan persamaan Planck dan fungsi respon daripada fungsi respon spektral daripada sensor. Jadi persamaan fungsi Planck-nya untuk kanal inframerah daripada MTSat adalah seperti ini. Jadi yang ini adalah radian, di mana radian merupakan fungsi daripada temperatur ya. Jadi secara umum tahap pengolahan data daripada MTSat itu adalah, pertama, jadi karena dia citra ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kita mendapatkan pixel-pixel ya. Jadi datanya akan berisi pixel. Jadi dari pixel kita tentu pasti mengkonversi dari pixel ke radian ke persamaan ini. Ya, dari pixel ke persamaan ini. Kemudian setelah kita dapat radian, baru kita lakukan inversi. Kita inverse persamaan Planck ini. Kita inverse persamaan Planck ini sehingga kita mendapatkan temperatur. Karena sesungguhnya yang kita inginkan dari data MTSat untuk kanal inframerah 1 ini adalah temperatur puncak awan. Karena dari temperatur puncak awan kita bisa menafsirkan atau kita bisa mendapatkan gambaran
apakah awan ini awan hangat, awan dingin, apakah awan ini awan yang berpotensi untuk menjadi hujan atau tidak. Itu dari temperaturnya salah satu. Ya. Jadi itu tahapannya. Namun untuk memudahkan kita mengolah data ini, operator daripada satelit ini sudah memberikan semacam tabel kalibrasi. Jadi mestinya kan tahapannya dari pixel kita konversi ke radians kita konversi ke temperatur. Jadi operator daripada satelit sudah memberikan kita tabel kalibrasi dari pixel langsung ke temperatur tanpa kita konversi ke radian. Ya, jadi semacam tabel kalibrasi. Nah, jadi kita melewati satu tahap. Jadi oleh karena itu, ketika kita mendownload data daripada MTSAT, kita juga akan mendownload data daripada tabel kalibrasi. Jadi misalnya data MTSAT kita misalnya seperti ini, ya, misalnya nih. Ini artinya data inframerah 1 jam 16 tanggal 5 bulan 5 tahun 2004, ya. Ini datanya, ini tabel kalibrasinya. Kemudian ini data Himawari, ya. Ini data Himawari HMW, ya, Himawari. Kemudian ini data KAL-nya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan informasi ini satelitnya apa, ya. Berarti ini kan data-data lama nih, ya, data lama 2004 kan. 2004. Ini tabel kalibrasinya, ini data yang cukup baru. Data ini sudah Himawari HMW, ya. Jadi ketika kita mendownload data, maka kita download data PGM dan data kalibrasi, ya. Dimana kita bisa mendownload data, ya, banyak tempat yang bisa digunakan untuk mendapatkan data ini. Salah satunya ada melalui website Universitas Kochi. Jadi kita bisa mendownload datanya dari link ini, dan di sini ada informasi, dan di sini juga ada cara yang kita diajarkan untuk mendownload data kalau kita ingin mendownload menggunakan fungsi widget, ya, bisa download dari sini. Atau bisa juga kalau kita menggunakan Mozilla misalnya, maka bisa juga kita menginstall plugin atau aplikasi DAWDML, ya. Kita bisa juga menggunakan itu, nanti tinggal klik kanan menggunakan aplikasi DAWDML, bisa juga mendownload data dalam jumlah yang banyak. Oke, ya. Jadi kalau kita masuk ke website ini, maka di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang MTSAT. Sekarang sudah Himawari ke-8. Di sini ada penjelasannya, Himawari ke-8 sejak tahun 2015, sebelumnya Himawari 7. Nah, di sini ada archive. Nah, di sini kita akan lihat beberapa data. Ini yang pertama misalnya data untuk cakupan daerah lintang utara 70 sampai lintang selatan 70, bujur timur 70, bujur barat 150 dengan resolusi 1/4 derajat, ya. Ini resolusinya 1/4 derajat atau 0,25. Kemudian yang di bawah, yang ini resolusinya lebih baik 1/20, tapi cakupannya lebih kecil. Kemudian yang resolusi paling bagus adalah untuk kawasan Jepang, karena mereka yang punya resolusinya sangat bagus, 1/100 resolusinya, ya, 1/100 resolusinya. Jadi silakan dipilih kita mau data yang mana. Dan di dalam pembelajaran ini kita mendownload data yang ini, ya, di mana resolusinya 1/20, ya, 1/20. Kemudian seperti yang tadi juga dijelaskan bahwa ketika mendownload data MTSAT, kita harus mendownload data kalibrasi. Maka kita bisa lihat di sini. Di sini ada KAL, ya, di bawah. Ada KAL.
tinggal diklik saja. Oke, sebelumnya kita lihat bagaimana isinya. Nah, ini ya. Ini datanya ada dari tahun 95 sampai 2020 ya, lama sekali. Ya, 95 sampai 2020. Kita klik, kita tinggal pilih bulan apa. Nah, di sini ada kanalnya. Inframerah 1, inframerah 2, inframerah 3, inframerah 4 dan visible. Nah, kita pilih misalnya inframerah 1, di-download datanya. Nah, kalau menggunakan Mozilla, kalau klik kanan ada muncul Download them all, maka data satu folder ini akan terdownload sekali misalnya, atau mungkin menggunakan software yang lain, atau menggunakan widget ya, bisa juga. Lalu datanya ini sedang di zip ya, datanya sedang terzip, nanti di unzip lah, di unzip dulu baru bisa dibaca. Kemudian untuk tabel kalibrasi sama, kita klik di link ini, maka akan ada tabel kalibrasi untuk hari itu ya, untuk tanggal itu ya. Jadi tabel kalibrasi ini isinya untuk semua kanal ya. Jadi dia tabel kalibrasinya per jam ya, per jam untuk semua kanal ya, seperti ini. Nah, jadi di dalamnya ada semua. Ada inframerah 1, ada inframerah 2, ada inframerah 3, inframerah 4, dan ada visible. Tidak ada ya. Nah, ada inframerah 1 sampai inframerah 4 sepertinya. Oke. Baik. Jadi itu kita sudah tahu tempatnya dan cara mendownload data. Sekarang kita lihat bagaimana membaca datanya secara sederhana. Oke, nanti akan kita kirimkan program ini. Ini adalah data garis pantai karena kita ingin memplot datanya. Karena kita ingin memplot data dengan garis pantai kita sendiri, karena di MATLAB resolusinya tidak begitu bagus. Nah, kemudian ini membaca data MTSAT. Kita menggunakan PGM. Ini filenya kan, setelah kita unzip ya. Tolong ingat, ini harus di unzip dulu. Ini sudah di unzip nih. Kalau tidak di unzip nanti .gs. Kita bisa juga menggunakan IM-read. Nah, ingat ya, kita bisa menggunakan IM-read. Terserah Anda mau menggunakan yang mana. Kemudian setelah itu kita membaca data kalibrasi. Ya, membaca data kalibrasi. Kita baca data tabel kalibrasi menggunakan HDR load dalam hal ini. Bisa terserah Anda ya, bisa menggunakan cara yang lain jika Anda inginkan. Karena data ini mengandung header ya, mengandung header seperti ini ya, dan di sini ada apa namanya, ada beberapa buah header. Nah, ini header lagi untuk inframerah 2 ya, dan seterusnya. Maka saya gunakan HDR load, fungsi HDR load. Anda bisa menggunakan cara yang lain. Kemudian data kita kan inframerah 1 nih, berarti kita hanya ingin tabel kalibrasi untuk inframerah 1 ya. Jadi kalau kita coba ya, ini kita running ya. Kita running nih. Oke, ini kan data kita ya, GMS 1800 kali 1800, karena tadi kita mendownload yang resolusinya 1/20. Ini kan isinya pixel 219, pixel 216. Pixel ini akan kita konversi ke temperatur dengan melihat tabel kalibrasi. Ya, kalau apa ya? Kalau datanya sedikit ya bisa aja tanpa program ya, Anda entrykan manual satu-satu, mungkin aja. Ya, tapi kalau datanya banyak kan tidak mungkin nih. Ini Anda entry satu-satu kan capek juga. Ini contoh sekarang nih 219. Jadi secara sederhana yang kita lakukan adalah kita mencari di tabel ini 219 inframerah 1 ya. Ini ya.
Nah ini 219 pixel itu kan setara dengan temperatur 226,0025. Berarti kita ingin mengganti nilai 219 ini dengan 226 Kelvin. Ya, tentu kan kita cari di dalam tabel, kita cari apakah nilai 219 ada di dalam tabel kalibrasi. Kalau ada, berapa nilainya, dan pindahkan ke sini. Nah, algoritmanya secara sederhana kan demikian. Jadi itu yang kita lakukan. Sekarang pertama kita perbaiki sedikit tabel kalibrasinya biar memudahkan kita. Pertama kita ambil tabel kalibrasinya yang ada IR1 aja menggunakan isMember. IsMember artinya kita mencek apakah di dalam tabel kalibrasi ini ada tulisan IR1. Kalau ada, lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Kita bisa menggunakan isMember. Jadi jika ada lokasinya di mana, kita menggunakan find. Ya, lokasinya di mana, maka kita dapat lokasinya. Setelah kita dapat lokasinya, maka kita potong data tabel kalibrasinya. Ya. Jadi kita potong. Ini kalau kita running dari sini. Atau di sini sudah ada programnya. Ini misalnya ya. Oke, jadi sekarang kita data rep ini. Nah, ini hasil potongan kita. Jadi ini isinya sekarang sudah inframerah 1 saja ya, dari 0 sampai 255 ya. Jadi pixel itu dari 0 sampai 255, dari hitam sampai putih kan. 0 sampai 255. Oke. Sekarang kita hanya butuh ini kan, pixel ini dan nilai temperaturnya. Maka kita bisa melakukan pemotongan ya. Kita bisa memotongnya ini ya. Jadi itu kan pixelnya dari pada dia kan dalam bentuk karakter ya kan, 2 sampai 23 posisinya ini ya. Ini kalau kita hitung dari kiri nih, 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya, maka ini dari 22 sampai 23 nih. Mungkin saja beda satelitnya. Mungkin kalau dia Himawari 7 berada di sini, tapi bisa jadi Himawari 8 misalnya berada di sini. Nah, tapi untuk satelit lain mungkin agak bergeser. Ini tolong dihitung. Ini kan bisa dihitung nih dengan menghitung size-nya dari sini berapa ya, sampai sini berapa. Ya. Ini hal yang sama nanti kita ambil untuk ini. Dia berada pada posisi keberapa. Jadi kalau kita lihat di programnya, untuk pixel dari 22 sampai 23. Kemudian karena ini masih string, maka kita konversi stringnya menjadi numerik, menjadi angka ya. Kemudian untuk nilai daripada temperaturnya itu dari 32 sampai 40. Lalu kita konversi ke numerik. Nah, di sini ada penjelasan, ini bisa berbeda posisinya. Dan untuk GMS, JAWS 9 dan MTSAT itu posisinya berbeda. Jadi harus dicek betul, pastikan betul bahwa posisinya benar. Ya, ini cara sederhana. Oke, jadi sekarang kita sudah memiliki tabel kalibrasi yang baru, yang apa namanya, yang isinya tidak ada lagi stringnya. Ya, jadi kalau kita running sampai dari sini sampai ke sini. Oke. Sini. Kal 2 ya. Ini ya tabel kita yang baru. Nah, gini ya. Jadi pixel ini temperatur. Nah, ini akan lebih mudah kita mengeksekusinya. Sekarang apalagi yang kita lakukan? Kita cek apakah ini ya. Kita gunakan isMember lagi. Apakah di dalam GMS ini, di dalam tabel data
data PGM yang tadi kita baca, yang mana kita namai kan variabelnya GMS ini ya. Ini ya, GMS ya, data kita kan GMS. Apakah di dalam GMS itu ada pixel yang terdapat di dalam tabel ini? Ya. Ini kan kolom 1 ya, kolom 1 kan. Kolom 1 kan pixel. Apakah di dalam data PGM itu ada pixel yang nilai-nilai ini? Kalau ada, posisinya di mana? Ya. Kalau ada, posisinya di mana? Ya. Kalau ada, posisinya di mana? Kalau ada, posisinya di mana? Dan ganti posisi itu dengan tabel di kolom kedua. Ya. Dan ganti posisi itu dengan tabel ini. Jadi jika ada nilai ini di dalam data PGM, maka ganti nilainya dengan ini. Maka itu yang dilakukan di sini, ya. Ganti dengan kolom kedua. Oke. Kemudian di sini karena kita menggunakan ini GMS titik 2, berarti kan kita urut menjadi satu baris, maka kita reshape, kita jadikan matrik kembali ya dengan susunan yang sama dengan semula. Oke, kemudian kalau dapat kita nilai, kalau ada di dalamnya, ini hanya untuk menghilangkan nilai 0 ya. Kalau ada misalnya nilai yang bernilai 0, temperaturnya 0 Kelvin, maka ini besar kemungkinan dia adalah error ya, atau missing data dan lain sebagainya. Maka kita ganti aja dengan none. Kemudian daerah daripada data itu adalah latitudenya 20S dan 70N kan. Maka nilai tengahnya itu min 19,975 ya, karena resolusinya adalah 0,05 ya, dan seterusnya. Maka dari sini kita bisa mengambil data Indonesia ya. Anda lihat dari sini posisi Indonesia berada pada grid keberapa. Ternyata setelah dilihat itu 200 sampai 001, 401, 1600 ya, bujur dan lintangnya. Maka kita potong latitude longitude kita juga untuk daerah tersebut. Jadi kalau kita running, tunggu sebentar. Ini kan untuk plot biasa. Ini plot garis pantai, kemudian ini plot data GMS yang telah kita kalibrasi tadi. Kemudian ini gunanya untuk membatasi color bar kita ya, membatasi color bar kita. Kemudian ini untuk aspek rasio daripada kontur kita. Bisa Anda hapuskan ini kalau Anda ingin diatur aspek rasionya. Kemudian di sini ada satuan daripada color bar, kemudian ini title daripada plotting kita, dan ini adalah untuk penulisan daripada titlenya, ukuran fontnya dan sebagainya. Ini title ini bisa kita buat otomatis ya, kita buat otomatis. Jadi maksudnya kita ambil dari nama file kita, lalu itu yang dijadikan title ya, bisa tentunya ya, itu sangat mungkin dilakukan. Kemudian ini untuk menulis unit atau satuan, ini posisinya di 153. Untuk penulisan unit daripada color bar itu bisa aja dengan cara yang lain, silakan Anda coba aja. Kemudian ini untuk penyimpanan ke file, jadi kita ingin menyimpan hasil plotting kita ke file, save as ya, menggunakan save as. Ini F ini adalah nama gambar kita kan. Di sini kan namanya kan F kan, F sama dengan figures. F kalau Anda buat H ini berarti di bawahnya juga H. Kemudian ini selesai ya. Jadi kalau kita running ya, kalau kita running program ini program sederhana saja. Oke, maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Tertutup deh. Oke ya, jadi
kalau kita running maka kita dapat seperti tadi. Itu karena ada kendala ya, jadi tertutup lagi, tidak saya running lagi. Oke, jadi ini program nanti akan kita kirimkan via iLearn, bisa dicoba. Tolong nanti di download datanya ya, tolong nanti di download datanya, download data ini kan berarti kan HMW ya, HMW 8 ya. Jadi download datanya. Ini kan di sini ada nih, ada jamnya, ada jamnya, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya juga ya. Sini. Nah, download data ini, data 2 ini, lalu coba running. Ini mungkin Anda sudah punya karena sudah melakukan beberapa kali plotting. Dicoba. Kemudian apa tugasnya? Di TV kalau kita melihat data awan sering kelihatan awannya bergerak ya, pergerakan awan. Maka tugas Anda adalah download data, beberapa data, mungkin 3 hari atau 4 hari data MDSAT, lalu Anda buat video pergerakan awan dengan menggunakan MATLAB. Jadi tidak menggunakan software yang lain, tapi menggunakan MATLAB. Ya, itu kan sebetulnya secara sederhana saja dengan mengoverlay beberapa citra. Jadi citra itu kan kalau di overlay kita tumpuk-tumpuk ya, maka dia akan tampak pergerakan awannya. Itu saja ya, secara sederhana sebetulnya. Jadi Anda pelajari tentang cara untuk membuat animasi pergerakan awan dengan menggunakan MATLAB. Baik, demikian saja penjelasan berkaitan dengan materi ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di chat room atau juga di komentar di YouTube ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.